Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yunita Nugrahaini Safrudin. Selamat datang di pembelajaran kesehatan dan keselamatan kerja dan lingkungan industri. Silahkan mendownload berbagai materi perkuliahan di LMS seperti lecture notes dan sumber-sumber lainnya. Pertemuan hari ini membahas tentang kecelakaan kerja. Modul ini terdiri dari 3 bagian, yaitu definisi kecelakaan kerja, fenomena gunung es, dan studio rasio kecelakaan kerja. Berikut ini adalah data jumlah kasus kecelakaan kerja di Indonesia menurut Ditjen Binwasnaker dan K3. Berdasarkan data ini, kita bisa mengetahui jumlah kecelakaan kerja di berbagai provinsi. Bisa kita ketahui bahwa jumlah total kecelakaan kerja di Indonesia di triwulan 4 2020 adalah 6.037 kejadian dengan jumlah korban 4.287 jiwa. Pada data ini kita juga bisa mengetahui berbagai macam tipe kecelakaan kerja seperti terbentur, terpukul, tertangkap, jatuh, dan lain-lain. Berikut ini adalah definisi dari kecelakaan kerja. Menurut Permenaker nomor 3 tahun 98 bahwa kecelakaan kerja adalah suatu kejadian atau event yang tidak dikehendaki dan tidak diduga semula yang dapat menimbulkan korban manusia dan atau harta benda. Kurang lebih untuk penjelasan di Undang-Undang nomor 3 tahun 1992 itu juga hampir sama. Begitu juga dengan definisi dari ILCI atau Insurance Loss Control Institute bahwa kecelakaan adalah suatu kejadian yang tidak diinginkan atau tidak direncanakan yang dapat mengakibatkan kerugian baik terhadap manusianya, harta benda, maupun produksi. Kemudian menurut National Safety Council, kecelakaan kerja adalah suatu peristiwa yang tidak diinginkan terjadi melalui suatu proses beruntun mengakibatkan luka, kematian, kerusakan properti, atau terganggunya proses produksi. Maka pengertian kecelakaan kerja adalah pertama, suatu proses kejadian yang tidak direncanakan, yang kedua datangnya tiba-tiba, yang ketiga kejadiannya tidak terduga, kemudian menghentikan proses yang sedang berlangsung dan akibatnya itu tidak diinginkan, seperti menciderai manusia, merusak aset perusahaan, dan mencemari lingkungan. Di sini ada fenomena gunung es. Terkadang di sebuah perusahaan, ketika terjadi kecelakaan kerja, yang terlihat adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan hanya berupa pengobatan atau kompensasi saja. Padahal, jika terjadi kecelakaan kerja, ada banyak biaya lain yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Misalnya ada biaya kerusakan barang, seperti kerusakan alat, kerusakan produk, produksi yang terhenti. Kemudian juga ada biaya-biaya lainnya, seperti waktu yang dibutuhkan untuk investigasi, biaya rekrut karyawan baru, biaya lembur, dan lain-lain. Nah, berikut ini adalah studio rasio kecelakaan menurut beberapa studi ya di tahun 1931, 1965, dan 1969. Dari studi rasio ini ingin menyampaikan bahwa mungkin kita bisa lihat salah satu hasil studi dari Henrich gitu, bahwa dalam 300 no injury accident bisa jadi terdapat 29 minor injury. Dalam 29 minor injury ada kemungkinan terjadi 1 major injury. Artinya, kita tidak bisa membiarkan terjadinya no injury accident meskipun kecelakaan tersebut tidak memberikan kerugian, kita tidak bisa menyepelekannya karena itu menjadi pertanda bahwa akan terjadi kecelakaan-kecelakaan yang lebih parah lagi seperti itu. Baik, inilah akhir dari modul ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa dan semoga bertemu di pertemuan selanjutnya.